Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih untuk pagi hari ini kami anak-anakmu sedang mengadakan ibadah online Tuhan, supaya Tuhan memberkati kebaktian pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Masih ingin memuji Tuhan? Masih kuat? Masih ya, masih kuat untuk berbangkit berdiri. Kita mau pujikan Tuhan di bawah pujian ya. Sambil tepuk tangan, kita bersukacita di hari ini ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan organ pujian dan syukur. Kami persembahkan organ pujian dan syukur. Sekali lagi ya, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan organ pujian dan syukur. Kami persembahkan organ pujian dan syukur. Haleluya. Nah, teman-teman yang di rumah, kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, yang tak akan pernah berhenti untuk kita semuanya, ya. Mari teman-teman, kita sudah akan memuji nama Tuhan dengan sukacita kembali, karena kasih Tuhan seperti sungai dengan pujian, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
dipersiapkan Alkitabnya, kita akan memuji Tuhan dan menyiapkan firman pagi hari ini dan pujian disiapkan tadi. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik disiapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan, biarlah dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Selamat pagi adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya disiapkan.
Semua udah bawa Alkitab? Ya, bagus sekali. Kita akan buka Alkitab di dalam kitab Sefanya. Sefanya itu Perjanjian Lama. Kitab keempat dari belakang. Ya, Sefanya, Hagai, Nahum, Zakaria, Maleakhi. Ya, dari belakang Maleakhi, di depannya ada Zakaria, depannya ada Hagai, dan depannya Sefanya. Ya, kitab Sefanya pasal yang ketiga, kita akan baca 2 ayat saja, yaitu pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya, udah ketemu Adik? Ya, cari dulu. Tak tunggu 2 menit ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan bacakan Sefanya pasal 3 ayat 16 dan 17. Begini isi firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dulu. Ya, adik-adik yang di rumah, ayo kita berdoa. Tanya di depan dan kita tunduk. Mari kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik dikasihi Tuhan, judul firman pagi ini adalah janji keselamatan. Apa adik-adik? Janji keselamatan. Nah, mengapa Tuhan memberikan janji keselamatan? Berarti orang-orang Israel belum mendapatkan keselamatan. Mengapa Tuhan memberikan janji keselamatan? Berarti kita belum mendapatkan keselamatan. Nah, di dalam ayat ini Tuhan berkata akan memberikan sebuah keselamatan. Dikatakan ayat 16 bahwa ayat 17 juga memberikan kemenangan. Tuhan ada di antara jemaat, antara bangsa Israel, umat Tuhan akan memberikan kemenangan. Juga akan dikatakan membaharui dengan kasih Tuhan. Nah, ini ada 2 janji Tuhan tentang keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan hidup kita. Keselamatan apa, Dedek? Hidup kita. Nah, pada zamannya Sefanya, Nabi Sefanya, bangsa Yehuda itu bangsa yang kecil, ya. Bangsa yang kecil, sehingga dibanding bangsa-bangsa yang lain, bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Persia, Yehuda ini kecil sekali, sehingga kalau dijajah kalah adik-adik. Nah, bangsa Yehuda dijajah oleh bangsa Asyur yang besar, yang kuat, tentaranya pandai, kudanya banyak, kalah. Sehingga kalau kalah, bangsa Yehuda ini menjadi bangsa yang menderita, menjadi bangsa yang susah, menjadi bangsa yang diinjak-injak, ditindas-tindas dan tak berdaya. Adik-adik, kalau adik-adik musuh orang yang besar, yang kuat, pasti kalah. Nah, bangsa Yehuda juga begitu. Saat dia kalah, saat dia menangis, saat dia sedih, mereka minta sama Tuhan, Tuhan tolong, kapan saya diberi keselamatan itu? Setelah bangsa Asyur lama menjajah Yehuda, ternyata ada bangsa lagi yang lebih besar, yaitu bangsa Babel. Perang dengan Asyur, Asyur kalah,
artinya Yehuda ini ditindas lagi oleh bangsa Babel. Adik-adik, bangsa Yehuda seperti bola pingpong, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke sana, selalu kalah. Dengan Asyur kalah, Asyur dijajah Babel kalah, Yehuda kalah juga dengan Babel. Sehingga selama 70 tahun adik-adik, Yehuda ini, rakyat Yehuda, umat Tuhan menderita. Coba adik-adik, kalau adik-adik sakit selama sebulan saja sudah lelah. Bangsa Yehuda disuruh bekerja, ditindas, ditendang, diajar selama 70 tahun. Capek, lelah. Sefanya berkata, nanti Tuhan akan datang memberikan keselamatan kepadamu. Jangan takut, jangan lesu kamu Yerusalem, jangan lesu kamu Sion. Tuhan akan memberi kemenangan karena ada di tengah-tengah kamu. Itu janji. Tetapi faktanya belum datang. Sudah 70 tahun, tiba-tiba bangsa Persia yang besar itu perang dengan Babel, Babel kalah. Babel kalah. Akhirnya bangsa Persia ini menguasai Yehuda, umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan menggerakkan Raja Persia yang namanya Koreshi ini mengizinkan boleh pulang. Bangsa Yehuda yang dibuang oleh bangsa Babel dulu, tiba-tiba Raja Persia, Bapak Koreshi berkata, sekarang kamu boleh pulang ke Yerusalem. Nah, senang adik-adik pulang kampung ini, mudik, ayo pulang. Dia pulang, mereka pulang dengan penuh sorak-sorai, penuh sukacita. Kenapa? Karena yang menggerakkan Raja Persia, Bapak Koreshi ini bukan yang lain, adalah Tuhan. Nah, itulah janji keselamatan yang diucapkan Sefanya untuk suku atau bangsa Yehuda. Mereka pulang dari penjajahan menuju Yerusalem, mereka bebas dari penindasan, bebas dari kesengsaraan, dan pulang dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian, menyenangkan Tuhan. Dan di Yerusalem bisa ibadah, bisa memuji Tuhan, bisa garap sawahnya lagi, bisa berternak lagi bebas. Tidak ada yang menindas. Itu adalah penggenapan janji Tuhan untuk hidup orang-orang Yehuda. Nah, sekarang apa penerapan buat kita, adik? Kadang-kadang kita juga susah, kadang-kadang kita juga sakit, kadang-kadang kita juga mengalami penderitaan. Ingat janji Tuhan tadi bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan karena Tuhan ada di antara kita. Jadi adik-adik, karena Tuhan ada di antara kita, tidak perlu takut, tidak perlu susah, tidak perlu khawatir. Berdoa, minta sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan kemenangan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, itu janji keselamatan yang pertama, adik, tentang hidup kita. Nah, sekarang janji keselamatan yang kedua, karena tadi Tuhan akan membaharui dengan kasih-Nya, dengan kasih-Ku, kata Tuhan. Artinya apa? Yang diperbarui tidak hidupnya saja, tetapi apa? Batiniahnya, rohaninya. Banyak orang yang mengenal Tuhan tapi masih berdosa. Kalau berdosa, kata Tuhan apa? Masuk neraka. Banyak orang menyembah Tuhan tapi belum tentu masuk surga. Nah, Tuhan berkata tadi, Tuhan akan membaharui dengan kasih-Nya. Artinya apa? Kasih Tuhan yang luar biasa, yang dalam, yang tinggi, yang luas itu diberikan kepada kita untuk membaharui hidup kita, hati kita. Dengan cara apa? Allah turun ke dunia, mengambil rupa manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, hatinya diperbaharui.
Orang yang mau menyembah Tuhan Yesus akan mendapatkan kasih Tuhan. Sehingga apa? Orang itu mendapatkan kasih dari Tuhan, sehingga mendapatkan keselamatan, yaitu masuk surga. Adik-adik, siapa yang tidak ingin masuk surga? Ya, pasti semua ingin masuk surga. Siapa yang tidak ingin hidupnya dipulihkan oleh Tuhan? Pasti semua ingin dipulihkan. Siapa yang tidak mau ditolong oleh Tuhan? Pasti semua ingin ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita buka pikiran kita buka hidup kita untuk menerima kasih kuasa Tuhan di dalam pribadi Tuhan Yesus, supaya hidup kita dibaharui oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan ada di dalam hidup dan hati kita. Amin. Adik-adik, sebelum saya akhiri, saya mau bertanya, mau nggak menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati? Ya, kalau mau, tirukan Pak Rahmat berdoa supaya kalau Tuhan masuk dalam hati kita, Dia memberikan kemenangan, membawa hidup kita dengan kasih-Nya, sehingga kita mendapatkan anugerah yang terbesar bagi hidup kita dan bagi jiwa keselamatan hidup kita ini. Ayo kita berdoa, tirukan Pak Rahmat berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada suku Yehuda atau bangsa Yehuda yang saat ini juga tergenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam hidup hati kami, sehingga kami diperbarui, kami mendapat kemenangan karena Tuhan ada dalam hidup kami. Ampuni kami, layakkan kami, dan bimbinglah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan, dan saya kembalikan pada Ibu Eva dan Mas Pawan. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi apa sebenarnya? Menyangkut dengan keselamatan. Bu Eva, dia pasti mau selamat ya? Ya. Ada yang terima juga yang selamat? Ya. Oleh sebab itu, ikut Yesus ada jalan keselamatan. Ya, hanya Yesus sendirilah jalan keselamatan dan hidup. Amin. Nah, di bentuk firman kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian. Yesus itulah satu-satunya, ya, hanya Yesus adalah jalan keselamatan. Puji Tuhan, umatmu besar di surga.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus telah memimpin kami Tuhan pagi yang hari ini di acara pada online. Bapak, kami mengucap syukur telah menyertai dari awal pertengahan dan terlebih anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Bahkan memberkati mereka Tuhan, karena mereka telah memuji memuliakan nama-Mu, tetap memberikan semua. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, dunia, semuanya Tuhan yang di dalam tangan yang berkuasa. Kami serahkan hidup kami dari awal pertengahan Tuhan, awal kami hidup di tengah perjalanan hidup kami dan sampai nanti kami bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam tangan Tuhan kami menyerahkan Tuhan. Haleluya.